Sejumlah daerah yang menjadi lokasi kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hampir selalu diikuti dengan agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada hari selanjutnya. Pada 20 hingga 21 November 2023 misalnya, saat Ganjar mengunjungi sejumlah daerah di Papua, mulai dari Manokwari, Papua Barat, Sorong, dan Papua Barat Daya. Ganjar mengakhiri kampanye di Papua pada 21 November 2023. Sehari usai kunjungan kerja Ganjar berakhir di Papua, Presiden Joko Widodo gantian mengunjungi masyarakat di Biak Numfor, Papua Barat. Selain bertemu dengan masyarakat, Presiden Jokowi juga menyempatkan bermain bola bersama warga. Presiden Joko Widodo hanya melakukan kunjungan kerja 1 hari di Papua pada tanggal 22 November 2023. Tak hanya di Papua, jadwal kunjungan kerja Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Saat kampanye, Ganjar Pranowo menyempatkan diri bertemu dengan warga hingga tokoh agama di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan kampanye Ganjar Pranowo di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 Desember. Sehari berselang Ganjar mengakhiri kampanye di NTB, Presiden Joko Widodo bertolak ke NTT dan NTB untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden Jokowi sempat meresmikan gereja katedral di Kupang, NTT. Kegiatan Presiden Jokowi di Kupang dilakukan dari tanggal 4 hingga 5 Desember. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi yang hampir selalu beririsan dengan jadwal kampanyenya. Kegiatan Presiden Jokowi di Kupang dilakukan dari tanggal 4 hingga 6 Desember. Kenapa? Hari ini Pak Jokowi ke NTT. Oh enggak, Pak Jokowi kan presiden. Karena Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi bisa kemanapun, ya, untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati, ya. Ya, tidak apa-apa, ya. Oke. Sementara Istana membantah jika jadwal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo sengaja beririsan dengan lokasi kampanye Ganjar Pranowo. Istana menyebut agenda Presiden sudah terjadwal jauh hari. Tim Liputan, Kompas TV. Kampanye Ganjar diikuti Jokowi. Kita masih membahasnya. Saya akan ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi kalau Mas Guntur sempat menyebutkan bahwa ini ditanggapi secara positif. Artinya melanjutkan apa yang kurang dari saat Ganjar mengunjungi hal tersebut. Anda sepakat dengan statement ini? Ya, apa yang disampaikan Bang Guntur ya positif saja. Ini fakta dan kenyataan itu kan lebih pun saya sepakat bahwa Pak Jokowi adalah kader PDIP. Tetapi dalam konteks Presiden kan beda dengan beda pilihan. Kita tahu bahwa secara emosional, secara kekeluargaan, secara biologis, Pak Jokowi sebagai manusia biasa, sebagai individu, itu pasti mendukung Prabowo Gibran. Karena memang anaknya yang harus dijadikan. Nah, itu sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Jadi dalam konteks itu saya melihat, ya satu partai betul, tetapi beda kepentingan dan beda dukungan dan beda pilihan. Kebetulan Pilpres 2024 ke depan. Jadi saya melihat dalam konteks itu ya yang disampaikan Bang Guntur tidak salah, tetapi saya melihatnya sudut pandang yang lain bahwa dalam konteks itu ya kalau misalkan dimaknai positif ya bagus saja, tetapi saya memaknai dalam sudut pandang yang lain bahwa sejatinya kita tahu bahwa dalam konteks itu mendukung sudah ada barrier, sudah ada batas bahwa ya Pak Jokowi itu ya walaupun kader PDIP pilihannya bukan lagi kepada Ganjar Mahfud, tapi kepada Prabowo Gibran. Ini sebuah kenyataan politik yang ada saat ini, realitas yang ada. Kalau terkait dengan pernyataan Anda ini, ada kaitannya tidak sih untuk mempertahankan suara yang notabene yang sebelumnya dimiliki Presiden Jokowi agar tidak direbut oleh Ganjar? Ya dalam konteks tertentu ya kalau kita kait-kaitkan bisa saja. Makanya saya bisa katakan ya sangat subjektif dan sangat spekulatif kalau saya boleh katakan. Ya ketika Ganjar turun ke wilayah basis-basis suara
Pak Jokowi dulu. Itu kan Papua basis Pak Jokowi. Ya tentu Pak Jokowi punya makna yang lain bahwa tadi jejak-jejak kemenangan Pak Jokowi itu ya tidak diambil alih oleh Pak Ganjar, karena kita tahu bahwa pilihan politiknya berbeda dengan Pak Ganjar, dan itu bisa terjadi dalam konteks politik, dan itu biasa terjadi dan umum sampai umum saja dilakukan oleh siapa oleh Pak Presiden. Baik, Mas Guntur, tadi dari pernyataan Kang Ujang sendiri, Anda diminta untuk menerima kenyataan lah bahwa ada anak presiden sebagai cawapres nomor urut 2 dan ada kemungkinan untuk mendukung ke sana. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, saya kira Mbak, kita semua sudah tahu bahwa majunya Mas Gibran sebagai cawapres itu kan menjadi kontroversi, bahkan itu membawa keanehan ya bagi Pak Jokowi sendiri. Dan menurut saya juga Pak Jokowi kan sudah menjadi sorotan dan menjadi bulan-bulanan di publik. Nah, kalau menurut saya saatnya Pak Jokowi itu sudah mulai memikirkan ulang bahwa tidak mungkin memaksakan kepada sebuah pasangan yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat, apalagi dengan tuduhan misalnya soal dinasti politik. Saya kira ini akan menjadi catatan penting bagi Pak Jokowi untuk misalnya, seperti anggapan banyak orang, untuk memaksakan agar Prabowo dan Gibran itu menang. Maka dengan melihat kunjungan-kunjungan Pak Jokowi setelah kunjungan Pak Ganjar, ini merupakan sinyal yang kuat bagi kami, merupakan dukungan yang nyata terhadap Pak Ganjar. Karena kalau kita melihat dari sisi kepemimpinan, pelayanan terhadap masyarakat, dari belusukan, dari kedekatan, dan orang yang dipercaya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi adalah Mas Ganjar, bukan Pak Prabowo yang sudah dihadapi 2 kali dan kalah. Masa orang yang sudah tertolak ya, tidak dipilih oleh masyarakat 2 kali, 2014, 2019, masa sekarang mau dipromosikan sendiri oleh Pak Jokowi. Tapi tentu saja kita tetap menghormati Pak Jokowi sebagai presiden yang juga harus netral ya, harus berdiri untuk Tapi semuanya. gini Mas Guntur, Anda tetap sepakat bahwa kejadian ataupun tempat lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi ini berdekatan dengan Mas Ganjar adalah hal yang kebetulan? Kalau saya melihat sih bukan kebetulan ya. Itu bentuk dari dukungan yang nyata dari Pak Jokowi terhadap Mas Ganjar. Karena saya katakan tadi, buktinya bukan hanya ke Papua, bukan hanya ke NTT, tapi sebelum itu juga yang ke Lampung juga kalau kita lihat. Jadi ini kan sinyal-sinyal yang kuat dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan yang nyata dengan menyempurnakan langkah-langkah yang sebelumnya sudah ditempuh oleh Pak Ganjar dalam kunjungan itu. Misalnya Pak Jokowi ikut meresmikan dalam katedral di NTT, kan Pak Ganjar kan juga bertemu dengan uskup yang di sana dan mendapat sambutan yang luar biasa. Dan dalam kunjungan Pak Jokowi pun juga masyarakat banyak yang berteriak Ganjar presiden, artinya itulah suara dari masyarakat bahwa mereka menginginkan Ganjar sebagai penerusnya Joko Widodo. Demikian Mbak. Saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, ini kalau kata Mas Guntur bukan kebetulan, tapi sebagai bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Betul seperti itu? Pak Johannes, masih di mute. Iya, silakan. Ya nggak apa-apa Mbak, itu kan tafsir masing-masing Mbak, tafsirnya Pak Ujang, tafsirnya Mas Guntur, tapi kan kalau dari kami melihat fakta yang ada bahwa memang semua kunjungan Bapak Presiden itu dipersiapkan jauh-jauh hari, karena kalau terkait kunjungan Bapak Presiden itu banyak hal Mbak yang harus disiapkan, dan kunjungan Bapak Presiden itu kan bisa macam-macam bentuk kegiatannya. Kalau yang dibentuk kegiatan yang di NTT maupun di Papua itu bentuk kegiatan dalam bentuk event yang besar, yang eventnya itu tidak bisa disiapkan hanya dalam beberapa hari sebelumnya, tapi beberapa minggu sebelumnya. Itu yang harus. Tapi yang maaf harus saya potong Pak Johannes. Tapi KSP sendiri tahu tidak bahwa ada agenda-agenda yang bersamaan dengan kampanye Ganjar Pranowo di lokasi yang kami tidak pernah melihat ke situ, Mbak. Kami lebih fokus terhadap apa yang diinformasikan oleh tim Sekretariat Presiden bahwa Bapak Presiden ada kunjungan dan kita optimalkan itu. Tambah satu lagi tadi, Mbak, yang disampaikan di Kompas itu perlu kami koreksi, Mbak.
waktu VT itu disampaikan misalnya kunjungan Bapak Presiden hanya sehari di Papua. Enggak, kunjungan Bapak Presiden itu 3 hari di Papua karena sel Teluk Cendrawasih. Dalam kunjungan 3 hari itu yang perlu dipersiapkan itu bukan hanya tentang rombongan kepresidenan, tetapi tuan rumah juga harus mempersiapkan begitu, Mbak. Jadi sekali lagi kalau terkait kunjungan Bapak Presiden mau dimaknai seperti apa, ya itu monggo silahkan masing-masing untuk memaknai, apalagi ini di tahun politik, kita lihat situasinya memang situasi yang penuh dinamika, tetapi agenda-agenda program strategis nasional itu harus dijaga, harus diselesaikan, karena kita masih punya waktu 10 bulan ke depan untuk membereskan itu semua, dan dalam kerangka itu Bapak Presiden selalu melakukan kunjungan-kunjungan untuk salah satunya penyelesaian program-program penyelesaian dan pengawasan program-program strategis nasional. Kami tangkap. Kang Ujang, di balik kebetulan atau tidak kebetulan, menurut Anda akan berdampak apa sih dengan lokasi beririsan antara Presiden dan juga Ganjar Pranowo? Karena kita tahu ada histori dan juga ada cerita di balik keduanya. Ya, saya memaknainya positif. Pertama, tentu agenda yang sudah lama. Tapi ya di balik itu saya melihat tetap saja terselip persoalan politik, karena bagaimanapun Pak Jokowi sebagai mohon maaf ya ayah dari Gibran tentu punya keinginan juga untuk anaknya jadi calon wakil presiden yang menang. Tapi di saat yang sama memang sebagai presiden harus di tengah, harus netral, harus tidak mendukung siapapun. Tapi ya kita pula politik seperti apa, artinya kalau kita bicara soal politik ya kalau saya bisa maknai dengan jelas dan tegas ya dukungan Pak Jokowi ya sangat besar kepada anaknya. Tentu anaknya juga ingin menang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Oleh karena itu irisan agenda Pak Jokowi ya satu sisi memang adalah agenda kenegaraan yang sudah lama, tapi di sisi lainnya yang bisa saja untuk tadi ya membersihkan jejak-jejak politik daripada Pak Ganjar, dan itu bisa saja terjadi begitu, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih untuk perspektif Anda, Kang Ujang Komarudin, dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Guntur Romli. Terima kasih, dan Pak Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mbak Selamat Cynthia, sore. Mas Guntur, Kang Ujang. Terima kasih semuanya.